Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, masya Allah. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para alim ulama yang sama-sama kita hormati, para asatidz, terlebih pengurus daripada majelis ini, yakni Bapak Dr. Haji Agung, Bapak J. Herman, dan beserta jajaran. Mungkin saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat takzim kepada semuanya. Dan yang paling utama yakni adalah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang masih Allah perkenankan kita berdiri tegak untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang kita sudah kerjakan kemarin-kemarin dan hari ini dan sampai terus diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tema yang disampaikan atau dituliskan yakni Ramadan mengembalikan fitrah. Saya ingin bicara melihat bagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Dulu waktu kita belum kenal apa-apa, setidaknya ada 4 yang paling bahaya di dalam diri kita, yakni ego, emosi, pikiran, dan tindakan. Itu yang mengikis kefitrahan kita sampai terus dewasa, akhirnya kita bisa menjadi manusia-manusia durjana. Di sini diingatkan lagi, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hambanya kembali bersih. Lewat jalur apa? Lewat jalur dinamakan Ramadan. Maka Ramadan ini secara bahasa Romad artinya adalah pembakaran. Jadi ibu bapak kita masuk di Ramadan ini dibakar tuh. Apanya? Dosa kita dibakar, emosi kita dibakar, ego kita dibakar. Dan ini saking bakarannya hebat, bapak ibu tahu biji salak aja kalau di hari biasa keras, tapi masuk Ramadan jadi lembek. Percaya nggak Pak Herman? Ya enggak. Kenapa bisa begitu? Ya itu kan bisa kolak biji salak Ustaz. Ini ada kiasan. Ternyata kalau Anda masuk Ramadan, Anda masih keras, Anda masih galak, Anda masih ego, Anda masih emosi, berarti Ramadan ini gagal. Cuma seremonial aja, bertahun-tahun kita lewati. Nabi Muhammad ngalamin Ramadan 9 kali dalam hidupannya. Tapi apa yang terjadi? Begitu hebat takwanya dia, begitu hebat ketakwaannya Nabi Muhammad. Nah, ciri orang yang bertakwa, kalau dia sudah sampai fitrah yang benar, pertama apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Apa artinya? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, dia berbagi baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Nih, tahun lalu saya ingat kita di sana tarawehnya, ya. Udah bergeser kemari. Ini biar fitrahnya benar, ini ntar jadi permanen. Ya enggak, kalau ini fitrahnya masih separuh. Ya, kalau fitrahnya benar, ini udah jadi permanen. Allazina yunfikuna fis sarai wad dara. Nah, di situ nanti bapak ibu melawan tuh. Bagaimana orang yang dia bisa berbagi baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit, kalau di hatinya nggak fitrah nggak bakal bisa. Mainnya apa? Ada ego kita tadi yang saya bilang. Apa sih ego itu? Ego itu terbentuk dari konstruksi pikiran. Maunya unggul, maunya terdepan, maunya nggak dikalahkan, maunya nggak dielakkan. Itu ego tuh. Dan ternyata iblis mainnya lewat jalur ego. Iblis dia di kerangkeng, idza jaa sahru Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Kemudian apa? Setan di kerangkeng. Yang ngerangkeng siapa? Kita yang ngerangkeng. Kalau bapak ibu, mohon maaf, itu kan setan di kerangkeng. Kenapa kok ada kejahatan?
Kenapa Ramadan Jumat sendal kok masih ada yang hilang? Berarti setannya lupa di kerangkeng. Bukan itu, kita yang kerangkeng. Saat ibu bapak sabar bangun pagi, ego bapak diredam, emosi bapak diredam, di jalan macet, di situ setannya kita kerangkeng. Nah, termasuk sifat alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Kalau dia nggak bisa kerangkeng egonya, dia nggak bisa kerangkeng emosinya, dia nggak bakal bisa berjalan. Coba bapak lihat, puncak dari orang puasa sebenarnya adalah kembali ke fitrah. Fitrah yang mana? Fitrah ada 5. 1, baik, benar, damai, indah, bebas. Ini fitrah kita sebenarnya. Fitrah kita ini ada 5. Ntar kalau ada yang tulis-tulis tuh, ya, Pak Ustadz ulang nih. Benar, baik, ya, indah, damai, satu lagi apa? Bebas. Itu fitrah kita. Nah, jadi banyak manusia yang terjajah. Apa itu? Mohon maaf, dia dibutakan sama Allah yang baik sama yang buruk. Dia tahu ini baik nih, hatinya nggak mungkin bisa mengelak. Kenapa? Karena itu fitrah. Tapi karena ada ego yang menutup di situ, mohon maaf Bu, kita nih punya kehidupan di masyarakat, di sosial. Andaikan 10 nih kita berbuat nih ya, 9 kali kita baik, 9 kali kita baik, 1 aja buruk nih, yang diingat yang 1. Tuh, kalau berbuat dalam ilmu sosial gitu, ada 10 kita berbuat, 9 kita berbuat baik, 1 aja nih salah nih kita nih, yang dilihat yang mana? Yang lihat yang mana? Yang 1 tuh gitu. Tapi kalau buat Allah enggak gitu. Allah apa? Anda punya salah 9, 1 Anda bertobat, hilang yang 9-nya nggak dilihat sama Allah. Nah gitu ya. Nah kita bahas kefitrahnya dulu nih. Ternyata allazina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, itu kalau nggak mulai dari fitrah nggak akan bisa. Yang kedua, ciri orang yang mampu bertakwa, mereka disebut predikat takwa apa? Wal kaziminal ghaiz. Apa itu wal kaziminal ghaiz? Mereka mampu nahan amarahnya. Orang kalau nih begini deh, nih ada ibu dokter, bayi pernah nggak begitu baru lahir dia langsung komplain marah-marah? Nggak ada ya kan? Makanya dalam Islam itu ada tarbiyatul aulad ba'dal wiladah wa qablal wiladah. Sebelum dilahirkan itu udah ditarbiyah sebenarnya. Eropa Barat itu mereka mendidik anak dari dalam kandungan. Ditempelin ada alat, kemudian apa? Disetelin musik Mozart. Buat apa? Ada resonansi, ada gelombang buat kecerdasan otak si si bayi itu. Ini saya megang perut malu Pak Herman nih. Ini juga sama 7 bulan Bu ya. Ini namanya Kimiladi, laki-laki hamil abadi. Nah, ternyata Bapak juga gede juga. Saya malu Pak kita ya sama-sama bomber. Itu dimasukin tuh. Tobat tarbiyah qoblal wiladah. Jadi sebelum dilahirin. Makanya orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Karena waktu di kandungan ibunya ngapalin Quran. Tapi lihat generasi Z, ini Gen Z apa milenial? Kalau Bapak kolonial. Ya. Ini kan generasi beda nih, ya kan? Tuh coba lihat mamah-mamahnya Mahmud namanya ya, mamah-mamah muda. Mama-mama muda maksudnya kalau dia hamil apa yang dipegang? Handphone. Ya, dia main apa? Jadi kok gawainya dia main. Makanya jangan heran begitu anak baru dilahir langsung minta kuota. Karena ibunya waktu itu main handphone mulu. Ini Pak Bu dididik dari sekarang. Nah, bayi itu fitrah dia, bebas, baik, benar, ya nggak, indah. Kemudian apalagi damai. Bayi cuma 2 prinsipnya. Kalau dia nggak nyaman, dia nangis. Kalau dia nyaman, dia tidur. Udah gitu aja baik. Nah kita sebenarnya di Ramadan ingin dikembalikan oleh Allah. Kembalikan engkau ke fitrah. Lihat dengan mata kejujuranmu. Yang baik kau lihat baik, bukan ketutup sama ego, emosi, pikiran dan tindakan. Nah ternyata Ramadan ini selain membakar kita punya tadi itu yang saya maksud emosi, ego dan lain sebagainya, ada lagi yang harus kau bakar. Apa itu? Allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. 3 ini yang kau harus siapin. 1, jangan kau bakhil, jangan kau pelit. Kenapa? Nabi udah sinyalir, al-bakhil la yadkhulul jannah. Orang pelit gak masuk ke dalam surga. Mohon maaf, Bapak tahu orang pelit? Ampas kopi diseduh lagi. Nah itu orang pelit. Atau ibu saya mau tanya deh, ibu kalau bergaul main ya nggak sama orang pelit seneng apa enggak? Kurang kompak jawabnya. Ibu kalau main bergaul sama orang pelit seneng apa enggak?
Enggak kan, tuh lihat, yang pelit aja Pak, enggak seneng. Ya, nah artinya apa? Ini dilatih nih di bulan nih, ya enggak? Saya ingat, oh ya Pak Ustaz, mudah-mudahan doain nanti tarawih bisa bergeser kemari. Tidak ada perjuangan Pak, ya enggak? Yang dia datang langsung bim salam bim, tidak. Perjuangan pasti butuh pemikiran, butuh keringat, butuh anggaran, butuh dan lain sebagainya. Tapi pakailah prinsip sapu lidi. Sapu lidi biar bagaimanapun dia satu keker, tapi nggak akan bisa menyelesaikan sampah di depan kalau dia sendirian. Tapi kalau sapu diikat rame-rame, pasti akan gampang membersihkan halaman yang banyak sampahnya kayak apapun. Artinya apa? Artinya begitu pun sama. Dulu waktu Nabi Muhammad hijrah, dia bangun Masjid Quba. Tahu kan, yang udah pernah ke sana pasti dia tahu. Itu Masjid Quba fungsinya buat apa? Buat pemberdayaan. Kalau seumpama ini tempat jadi musola, jadi masjid, pemberdayaan. Jangan kena hadis Nabi. Apa kata Nabi? Banyak nanti masjid dibangun di akhir zaman, tapi mentalnya nggak dibangun. Apa itu mentalnya? Diisi kegiatannya, pengajiannya, taklimnya. Itu mentalnya. Jangan kan udah masjidnya bagus tuh, masjid nih saya mau ambil gini deh. Orang tua kita dulu, ya nggak? Itu masjidnya lampu nggak banyak Pak. Lampunya maksudnya pakai lampu apa tuh namanya tuh? Apa namanya? Temploknya. Dulu waktu saya ngisi di Ciherang tuh saya nginep di sana tuh. Bangun saya gini, ini saya hitam loh. Ya nggak? Saat itunya hitam, lu juga hitam gitu. Orang satu kehidupan tempat. Itu Pak, mohon maaf, lampunya masih pakai lampu api, masih pakai lampu templok, ya nggak? Lampu semprong lah bilangnya. Tapi mohon maaf, Yasin di keluar kepala, Ar-Rahman dia hafal, Iza waqa'atil waqi'ah dia hafal. Itu lampunya begitu. Tapi saat ini coba lihat, lampu udah banyak, panjang bener nih lampunya sampai, ya enggak, masjid udah mentereng kemana-mana. Tapi begitu baca Yasin, Yasin mati lampu, dup, Shadaqallahul azim. Kenapa? Tulisannya hilang, berarti bergeser. Nah ini jadi pelajaran. Maksudnya apa? Mentalnya doisi. Nah, Ramadan mengembalikan ke fitrah. Satu tadi, ingat bencana di dalam dirimu, ego, emosi, pikiran, tindakan. Ini kau hapus, maka kau akan kembali kepada fitrah. Insya Allah. Karena ini kultum, ya kultum kan kuliah. Kultum apa kutil? Kalau kutil kuliah itu 10 menit gitu ya. Dan insya Allah minggu yang kedua saya kaji lagi lebih dalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan bagi ibu beserta jajaran semua biar sehat walafiat, dan khususnya buat warga Serifil ya, diberikan kekokohan, persaudaraan, ukhuwah, ramaikan ini tempat yang Allah sudah takdirkan ada tempatnya. Bismillah, jangan kau kedepankan tadi yang menjadi bencana itu, ego, emosi, pikiran dan tindakan, buangin jauh-jauh. Insya Allah kebersamaan akan jauh lebih berkah. Al-Fatihah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.